الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Masjid Al-Furqan Dukuh Tengah Buduran rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian,
kita di penghujung puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah yang insya Allah untuk Idul Fitri atau 1 Syawal Persyarikatan Muhammadiyah sudah memberi maklumat, yakni hari Jumat depan tanggal 20 Maret 2026. Yang ini merupakan tonggak sejarah. Maknanya, maksudnya apa jamaah sekalian? Persyarikatan Muhammadiyah ini memulai pertama untuk ketika sudah wujudul hilal di dalam hisab, itu sudah besoknya memasuki bulan Syawal, dan ukurannya pertama kali Muhammadiyah ini bukan ukuran nasional, tapi ukurannya internasional. Artinya ini merupakan ijtihad yang besar, terobosan dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan tentunya prosesnya panjang jamaah sekalian. Dimulai tahun 2016 muktamar di Turki, yang saat ini dimulai pertama kali oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ketika sudah wujudul hilal, sudah besoknya sudah 1 Syawal, dan insya Allah untuk hilal kelihatannya dimanapun bumi yang terlihat terdahulu. Dan ketika sudah wujudul hilal itu insya Allah pasti di belahan bumi, entah di mana, entah di Arab Saudi, entah di Alaska, atau dimanapun, insya Allah otomatis akan kelihatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, ada sebuah doa, yang doa ini betul-betul diwanti-wanti oleh Rasulullah untuk tidak kita tinggalkan, dan sangat pas sekali di bulan Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, kita renungkan, kita aplikasikan, dan doa ini kita pegang untuk kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat jamaah sekalian yang ditujukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda jamaah sekalian, wallahi, demi Allah, sampai bersumpah Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, sungguh aku mencintaimu, usika ya Mu'adz, aku pesan kepadamu wahai Mu'adz. Begitu pentingnya jamaah sekalian. Apa pesannya jamaah sekalian? Kata Nabi, diteruskan dalam riwayatnya itu, la tada'anna, jangan pernah engkau lupakan. La tada'anna, jangan pernah engkau lupakan. Fi duburi kulli sholat, fi duburi kulli sholat, di belakang setiap sholatmu. Di sini
para ulama fi duburi kulli sholat ini ada yang memaknai setelah sholat, ada yang memaknai sebelum salam. Artinya bisa kita ucapkan sebelum salam atau sesudah salam. Fi duburi kulli sholat. Taqulu, ucapkan. Ini jamaah sekalian. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tentunya panjenengan semua sudah hafal jamaah sekalian. Tapi di samping pesan Nabi yang wanti-wanti jangan ditinggalkan, maknanya yang luar biasa jamaah sekalian. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kepadaku ya Allah, tolong kepadaku ya Allah. Ada 3 poin jamaah sekalian. Ala zikrika, menjadi hambamu yang selalu ingat, selalu zikir kepadamu. Ala zikrika, selalu zikir kepadamu. Ini jamaah sekalian. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadahku kepadamu. Ini 3 poin jamaah sekalian. Kita minta tolong kepada Allah ketika kita resapi doa ini. Ala zikrika, jadi hamba yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang ahluz zikir, menjadi yang ahli zikir. Ini mudah-mudahan ada pada diri kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, menjadi orang yang ahli zikir. Ini luar biasa jamaah sekalian. Tentunya zikir pikiran kita, perasaan kita, lisan kita yang sudah banyak kita hafalkan kalimat-kalimat zikir, itu sebagai sarana, sebagai wasilah kita ingat, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan termasuk di penghujung Ramadan ini kita dianjurkan di dalam rangka i'tikaf, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ala zikrika, ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang melekat menjadi ahli zikir jamaah sekalian. Bahasa Al-Qur'annya zikron katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita. Kita akan dijamin oleh Allah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan hanya berzikir itu hatimu akan menjadi tenang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu wa syukrika, ya Allah kami tolong menjadi hamba-Mu yang ahlus syukur, ahli syukur, yang senantiasa orang yang senantiasa bersyukur kepadamu, ahli syukur jamaah sekalian. Ketika kita semua menjadi ahli syukur jamaah sekalian, itu digambarkan oleh Nabi. Ketika seseorang itu punya syukur yang luar biasa, punya qanaah, dia mempunyai makanan yang cukup untuk hari itu, dia rasa aman, rasa sehat dan cukup untuk hari itu saja, cukup. Lalu dia punya pikiran syukur, qanaah, seakan-akan kata Nabi dia memiliki dunia dan seisinya.
Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika seseorang itu tidak syukur, tidak qanaah alias tamak alias rakus, digambarkan oleh Nabi jamaah sekalian, seumpama orang itu dikasih satu gunung emas. Siapa yang punya satu gunung emas jamaah sekalian? Seumpama dikasih satu gunung emas, pasti masih kurang. Dia akan minta 2 gunung emas. Ketika dikasih 2 gunung emas, pasti minta 3 gunung emas sampai dia menemukan ajalnya. Begitu luar biasanya ketika menjadi hamba yang ahli syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan yang ketiga, wa husni ibadatik. Ya Allah, perbaikilah ya Allah ibadahku ya Allah. Baguskanlah ya Allah ibadahku ya Allah. Artinya sangat pas sekali jamaah sekalian. Kita semua pasti merasa bahwa ibadah kita, baik yang namanya ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah atau muamalah, kita masih kurang, masih compang-camping. Oleh karena itu di dalam doa ini, wa husni ibadatik, ya Allah perbagus ibadahku ya Allah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya menjadi 3 ahli ini kita pegang dalam kehidupan kita, menjadi hamba Allah yang ahli zikir, menjadi hamba Allah yang ahli syukur, dan menjadi hamba Allah yang ahli ibadah. Ketika ada pada diri seseorang ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah yang ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.